Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya pengen ngisahin tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu salah satu hobi beliau dengar kisah. Itu yang bikin iman Umar bin Khattab itu luar biasa. Hobinya itu dengar kisah. Kalau ada orang yang menurut Umar kayaknya ini lebih senior, lebih soleh, lebih berpengalaman, Umar langsung duduk. Pak, tolong beri saya nasihat, beri saya kisah. Suka dengar kayak gitu. Suatu hari Umar nemu seorang ayah yang sama anaknya itu apet banget, sama anaknya itu kayak dekat banget, sayang banget ke anak laki-lakinya. Dan nggak sewajarnya kayak gitu, saking sayangnya ke anak laki-laki. Akhirnya Umar nanya, Bapak ada cerita apa dengan anaknya ini? Si bapak ini cerita, ya Amirul Mukminin, saya tuh pernah dulu ketika istri saya sedang hamil, saya dapat panggilan berjihad. Kan di zaman sahabat dulu ada wamil ya, wajib militer. Jadi semua laki-laki harus ikut membela negara. Saya dapat panggilan berjihad. Sedangkan istri saya sedang hamil tua, saya galau. Antara berangkat atau absen nungguin istri ngelahirin. Saya tanya ke istri saya, kata istri saya, Mas kan udah sering ikut jihad, sekali-kali ini coba minta izin kepada komandan, kepada panglima supaya menunggui istrinya yang mau ngelahirin. Istrinya gak rela suaminya berangkat, tapi suaminya berat hati pengen membela agama Allah, membela negara. Setelah istikharah, tanya sana sini, akhirnya suaminya memutuskan, saya harus berangkat. Urusan kamu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun berangkat. Sebelum berangkat dia doa. Dia pegang perut istrinya, dia usap-usap sambil dia katakan, ya Allah, saya titipkan bayi saya ini kepada Engkau. Engkaulah sebaik-baik yang menjaga. Berangkat nih. Berangkat beberapa hari kemudian dengar kabar istrinya meninggal dunia. Dia langsung minta izin, diizinkan pulang lagi ke Madinah. Sampai di Madinah dia lihat rumahnya kosong, dia cari kuburan istrinya. Pas dia pergi ke kuburan istrinya, dia melihat kuburan itu ngeluarin asap. Kayak ada yang dibakar di dalam kuburan teh, ngeluarin asap. Terus Umar nanya ke tetangga, apakah istri saya berzina ketika saya tinggalkan? Kata tetangga, enggak, dia perempuan yang menjaga diri. Apakah istri saya berhutang yang belum dibayar? Kata tetangga, tidak, kalaupun ada sudah kami ikhlaskan. Apakah istri saya melakukan dosa ketika saya tinggalkan, mungkin menggibah atau dukun segala macam? Kata tetangga, tidak, dia perempuan yang solehah. Terus apa masalahnya, kenapa dia kayak dibakar di dalam kuburnya, keluarin asap dari kubur itu? Penasaran, akhirnya kuburannya digali sama masyarakat. Pas digali ditemukan istrinya sedang duduk di dalam kuburan sambil memangku bayinya, menggendong bayinya. Bayinya masih hidup, istrinya sudah wafat. Padahal tadi peninggalnya belum ngelahirin. Jadi ngelahirinnya di dalam kuburan. Dia duduk gini, dan kalau di zaman sekarang pasti udah pada lari ya. Atau masuk ke majalah tertentu gitu dengan judul azab kubur gitu kan. Nah, orang-orang pada heran ngelihat bayinya masih hidup, menangis, dan istrinya duduk dalam keadaan tidak bernyawa. Diambil bayi itu, istrinya dikuburkan kembali. Ternyata istrinya bukan diazab, itu tanda-tanda dari Allah supaya digali kuburannya dan melihat kebesaran Allah. Waktu itu laki-laki ini menangis dan beristighfar minta ampun kepada Allah. Orang-orang heran nanya, kenapa? Apa dosa kamu kok minta ampun? Dia bilang, saya berburuk sangka kepada Allah. Gimana berburuk sangkanya? Sebelum saya berangkat berjihad, saya mengusap perut istri saya katakan, ya Allah, saya titipkan bayi saya kepadamu, Engkau sebaik-baik penjaga. Saya enggak mengatakan bayi saya dan istri saya, karena saya pikir istri saya sudah dewasa, bisa menjaga dirinya, sedangkan bayi masih lemah dan dia butuh penjagaan Allah. Saya berburuk sangka kepada Allah. Saya pikir manusia bisa menjaga diri, sementara bayi tidak. Orang dewasa bisa, sehingga Allah hanya menyelamatkan apa yang saya titipkan dan membiarkan apa yang saya tidak. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ana inda abdi bi.